Icakan ini sapi. Kata sahabat, kulluna ya Rasulullah. Kita semua mau. Siapa yang gak cinta sama harta, jemaah? Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi la syadid. Syadid. Itu kita cinta sama harta. Maka semua sahabat mengatakan, ya kita semua mau ya Rasulullah tadi. Kalau benar kalian mau, kalian berangkat ke masjid tiap pagi, belajar 2 ayat, baca 2 ayat, mengkaji 2 ayat, itu lebih baik daripada 2 ekor onta. 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat itu lebih baik daripada 4 ekor onta. Sebanyak ayat-ayat itu lebih baik dari sejumlah onta yang setara dengan ayat-ayat itu. Tapi terkadang kita merasa nggak bersyukur dengan ayat-ayat yang dihafal. Kenapa? Ya, dunia. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Benar, Allah itu nggak pernah ingkar janji. Allah berjanji bahwa Ciamis ini akan hancur. Semua yang dibangun oleh manusia di Ciamis ini akan rata sama tanah. Iya, kita lihat Ciamis ini naik turun, kita ke Icakan naik turun, semuanya akan rata nantinya. Percaya nggak? Percaya nggak? Akan hancur. Indonesia akan hilang dari peta. Nah, lautan pun akan menyatu dengan daratan. Amerika juga akan hilang dari peta dunia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Akan diganti semuanya, jemaah. Janji Allah itu benar. Disinilah semua harta yang dikumpulkan akan hilang. Tapi ayat-ayat yang antum hafal itu akan bersama antum. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik. Di antara semua orang yang belajar, mungkin sebagian belajar jadi arsitek, jadi dokter, jadi pilot. Ada banyak lah teman-teman antum yang seumur antum yang sekarang sedang belajar. Itu macam-macam, mereka punya kecondongan. Iya, selama yang dipelajari baik, semoga bermanfaat. Tapi yang terbaik antum. Ya, itu klaim sepihak, Ustaz. Enggak. Ini pernyataan utusan Allah yang mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Antum sekarang berada di tempat yang baik, jangan mau antum tukar. Ustaz, tapi ana kepingin nanti lulus itu lanjut kuliah. Ana kepingin jadi dokter, Ustaz. Gak apa-apa. Tapi antum sudah punya Quran. Ana kepingin jadi arsitek. Fadhal. Tapi antum sudah punya Al-Quran. Nggak harus antum jadi ustaz. Apakah semuanya harus jadi ustaz? Tapi semuanya harus jadi hamba Allah yang taat. Semua punya kewajiban menyampaikan agama Allah. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun 1
Itu perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak orang yang nggak masuk pesantren. Banyak orang yang nggak ikut hadir kajian ini. Banyak orang yang tidak dapat menghadiri majelis-majelis ilmu. Banyak orang yang mungkin umurnya sudah sepuh dan dia nggak bisa lagi masuk ke pesantren. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam haji wada. Tahun berapa haji wada itu ya? Tahun berapa? Nah, ingat haji wada tahun berapa? Nah, tahun 11. Udah meninggal Nabi SAW tahun 11. Ya tahun 10 ya. Tahun 10. Nabi meninggal alaihi salatu wassalam di bulan Rabiul Awal tahun 11. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kumpul dengan sahabatnya yang hadir pada waktu haji wada itu antara 110.000 sampai 140.000. Nggak semuanya ikut haji umat Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang nggak hadir. Dan itu perintah ada pada antum juga. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga mata rantai penyampaian agama Allah ini cepat. Ketika setiap santri di saat dia pulang menyampaikan, atau di saat dia pegang handphone dia menyampaikan. Antum punya kawan-kawan SD. Kalau pulang antum bacakan satu ayat, dibacakan artinya buat mereka. Antum sudah sampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita kalau pegang handphone, apakah pernah ada dalam pikiran mau menyampaikan agama Allah? Atau hanya jadi penonton antum dalam dunia? Taib. Untuk mendapatkan karunia yang besar tadi yang lebih baik dari 2 ekor onta. Untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kata Nabi SAW, ya'til Quran yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafalnya, yang membacanya. Itu ada syaratnya. Antum kalau download aplikasi, biasanya di bawah itu ada persetujuan dari antum. Setuju atau tidak setuju? Setuju dengan apa? Jamaah. Setuju dengan syarat dan ketentuan. Tapi kebanyakan kita nggak pernah baca syarat dan ketentuan. Antum akan mendapatkan syafaat. Antum akan diangkat derajatnya. Bagaimana yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra warattil iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca itu ada syarat dan ketentuannya. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan di bab adab muallimil Quran wa muta'allimi, adab orang yang belajar, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini untuk para ustadz, para guru, dan antum semua insyaallah akan jadi ustadz dan guru. Semua sedang dalam proses ya. Kalau antum tidak ngajarin orang, paling enggak ngajarin istri antum. Setelah ngajarin istri antum, ngajarin anak-anak antum. Tapi boleh jadi antum nggak punya istri wala punya anak. Ngajarin siapa? Orang tua antum, keluarga antum. Ada adabnya. Beliau menyebutkan awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Awal yang harus
diketahui oleh orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, ayyaqsida bidzalika ridallah, cari keridhaan Allah, cari keridhaan Allah azza wajalla. Ya, kita semua hafal firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang penting kita ibadah. Enggak, ayat ini berkelanjutan, enggak berhenti di situ. Sebagian orang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang penting Anda beribadah sama Allah. Enggak semua ibadah diterima loh. Apakah antum sholat tadi diterima sama Allah? Belum tentu. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Wail buat orang-orang yang sholat. Sholat dia bukan gak sholat. Mungkin dia di soft pertama, mungkin dia di soft kedua, mungkin rukuknya dia panjang, sujudnya dia panjang, mungkin dia berdoa dalam sholatnya. Fawailul lil musallin. Karena gak sembarangan ibadah itu jamaah. Semua ada standarisasinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang lalai salatnya, asal-asalan salatnya, riya dia salatnya. Maka di sini Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itu tuh agama yang lurus kayak gitu. Beribadah ikhlas lillahi ta'ala, bukan asal beribadah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang berapa santri yang ada di ma'had? Apa nama ma'had ini Ustaz? Ubay bin Ka'ab. Ada berapa santri Ubay bin Ka'ab? 160. Apakah 160 orang itu niatnya sama? Sama niatnya? Nah Ustaz, disuruh orang tua Ustaz, dipaksa sama orang tua. Terus tujuannya antum? Ya udahlah, nyenangkan orang tua. Masya Allah, ini anak masih ada tujuan untuk berbakti sama orang tuanya. Ada kenapa antum mondok? Iyalah, bentar anak tunjukkan sama orang tua, anak mau kabur dari pondok. Ada yang sudah kabur dari ma'had? Oh belum. Ada yang punya rencana mau kabur? Coba angkat tangan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum akan dapat. Antum mau cari popularitas, dapat insyaallah. Tapi berapa lama antum akan populer? Jadi ustadz, jadi guru ngaji yang Masya Allah diidam-idamkan. Apalagi diidam-idamkan sama emak-emak. Wah, suaranya bagus, kayaknya cocok jadi menantu anak. Nah, antum mau kayak gitu aja, cari keridhaan Allah SWT. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan wa hadzal hadits min usulil Islam. Ini hadis innamal a'malu binniyat termasuk prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dalam semua perkara. Bukan hanya bicara tentang yang belajar. Enggak. Yang sholat juga sama. Yang haji juga sama. Yang umroh juga sama. Yang berjihad juga sama. Yang bersodakoh juga sama. Harus mencari keridhaan Allah. Tergantung niatnya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang hari kiamat. Awwalu man yuqda yaumal qiyamah. Wa fi lafdin awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah.
yang akan disidang pertama kali pada hari kiamat, yang akan menjadi korek api neraka pada hari kiamat. Thalath. Ada 3. Yang pertama, alimun wa qari'ul Quran. Ustaz. Korek api neraka itu siapa yang pertama kali? Ustaz. Kiai. Di sini disebut apa? Ajengan. Alim, orang yang alim, orang yang pintar. Wa qari'ul Quran, hafal Quran nih orang. Fa utiya bihi. Didatangkan nih orang ya. Semoga bukan kita yang didatangkan pada waktu itu. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah sebutkan kepada dia, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia meyakini, ya Allah, semua Engkau berikan kepada hamba nikmat itu. Lalu Allah tanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Aku masuk ke pesantren. Aku belajar di Ma'had Ubay bin Ka'ab atau ma'had apa saja untuk mengharapkan keridhaan. Wa 'allamtun nas, dan aku mengajarkan kepada manusia ilmu yang Kau berikan, aku ajarkan kepada manusia, dan aku menghafal Al-Qur'an untuk mendapatkan keridhaan. Iya. Lisan bisa berkata itu. Apa kata Allah kepada orang ini? Kadzabta. Bohong kau. Dusta kau. Bayangin zaman ini orang udah ngajar manusia. Banyak manfaatnya buat manusia. Dia menghafal Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik daripada 1 ekor onta. Dan bagaimana Quran akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat nantinya. Lalu Allah mengatakan kadzabta, bohong kau. Allah itu alimun bidzatis sudur. Ya'lamus sirra wa akhfa. Itu Allah Azza wa Jalla. Tahu dengan yang rahasia, dan Allah tahu dengan yang disembunyikan. Allah itu tahu. Kadzabta, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, ajengan, atau apa saja sebutkan. Engkau belajar untuk itu. Dan engkau menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan sebutan qari. Fulan, Masya Allah, qari, 20 juz, 25 juz, 30 juz. Thumma umira bihi wa qad qil. Kata Allah, engkau sudah dapatkan itu, engkau akan cari itu di dunia. Innamal a'malu binniyat. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Engkau sudah mendapatkan gelar hafidh, qari, alim. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Antum jangan pikir, ya kalau gitu anak nggak usah belajar Al-Quran, anak nggak usah menghafal Al-Quran. Antum mau kemana? Tetap syarat dan ketentuan ini berlaku. Jadi ini bukan hanya untuk yang menghafal Al-Quran, enggak. Yang kedua, syahid. Ini orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan kita semua tahu ya, fadilah orang yang mati syahid. Bagaimana orang yang mati syahid ini yughfar, diampuni dosanya bi awwali qatrati dam, dengan awal tetesan darahnya diampuni dosa-dosa dia.
dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Bayangin nanti 72. Semua orang yang masuk surga itu minimal punya 2 istri. Ini dapat 72. Wa yushaffa' fi 70 min ahli baiti, dan dia akan dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Minta sama Allah, fulan, ya Allah aku minta abahku dimasukkan ke surga. Ya Allah aku minta ibuku dimasukkan surga. Aku minta fulan sampai 70. Ini orang yang mati syahid. Ada banyak fadilah yang lainnya. Bagaimana orang yang mati di medan perang itu tidak dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darah. Ketika hari kiamat dipanggil nih orang. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengakui nikmat itu. Terus Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Qataltu fik hatta istushhid. Aku berjuang fika dalam rangka mencari keridhaanmu ya Allah. Sampai aku tewas. Berjuangnya betul, tewasnya betul. Niatnya yang perlu ditanya. Kata Allah, kadzabta, bohong. Dia mati di medan perang, jemaah. Dia sudah dikuburkan dalam kondisi dengan darah-darahnya. Dan mungkin orang-orang di kampung mengatakan, ya Allah fulan mati syahid. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Dusta kau. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari, pemberani, pembela kebenaran, pahlawan, pejuang. Siapa yang tahu itu? Kita tahu. Orang lain nggak tahu. Maka Allah tampakkan nanti pada hari kiamat. Yauma idzin tu'radun. La takhfa minkum khafi. Nggak ada yang tersembunyi lagi. Dan dia nggak bisa jawab betul. Dia bohong. Ya Allah jemaah. Nih kita perlu duduk sesekali. Kenapa sih anak sholat tadi ya? Kenapa anak menghafal Quran? Ini orang yang mati syahid dilemparkan ke neraka. Dia sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Orang akan dapat, akan dikasih sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai. Engkau niatnya apa sekarang? Yang ketiga, yang jadi korek api neraka, orang yang bangun masjid, orang yang bangun pesantren, orang yang baik hati membantu fakir miskin, orang yang memberangkatkan umroh dan haji, orang kaya raya yang dermawan. Didatangkan nih orang dalam persidangan. Lalu Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat banyak kepada orang ini. Lalu dia mengatakan, iya Allah, engkau yang berikan semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ma min sabil tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan, sabilullah, yang engkau suka harta pemberianmu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah infakkan di sana mengharap keridhaanmu ya Allah. Masjid dia bangun, pesantren dia dirikan, anak yatim piatu dia santuni, janda-janda dia bangunkan rumah, jalan dia bikin, dia berangkatkan umroh buat orang-orang.
Semua jalan kebaikan. Dia memberi buka puasa buat orang-orang yang puasa. Dia memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Bayangin. Betul jemaah, dia nggak dusta. Betul, orang ini betul nggak bohong. Tidak ada satupun jalan kebaikan dari baiknya dia jemaah. Yang engkau ingin diinfakkan di sana illa anfaqtu fi, melainkan aku berinfak di sana, betul. Cuma yang bohong yang terakhir, laka, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Allah bukan mendustakan kebaikan dia, enggak. Mendustakan apanya? Niatnya. Niat yang didustakan. Wailah dia orang baik, betul. Kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang dermawan. Fulan masya Allah orang baik. Engkau punya urusan apa? Berangkat ke fulan, selesai urusanmu. Semua orang mengatakan jawad. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Itu kan yang kau cari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Bayangkan jamaah. Sidang pada hari kiamat itu modelnya dua. Ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Di dunia juga gitu. Kita ngeliat kadang-kadang ada sidang tertutup. Ya sudah, antara hakim sama yang terdakwanya, dengan jaksa, dengan pengacara. Tapi ada sidang yang sekarang ini terbuka. Semua orang bisa hadir. Dan saat ini juga ada sidang yang live. Hari kiamat itu dilihat oleh semua orang. Ada sidang terbuka. Khususnya buat orang-orang yang riya. Man ra'a ra'allahu bi. Wa man samma'a samma'allahu bi. Barang siapa yang riya, maka Allah akan pamerkan pada hari kiamat. Nih fulan. Ditunjukkan kepada semua orang. Dilihat, oh ini fulan. Ini ustaz. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dijaga niat kita nih. Ahibati fillah. Al-ikhlas. Al-Imam Nawawi menukil banyak ucapan tentang ikhlas ini. Di antara yang beliau katakan, al-ikhlas tasfiyatul fi'il al-mulahadatil makhluqin. Membersihkan amal dari perhatian manusia, dari perhatian makhluk. Engkau nggak butuh perhatian mereka. Makanya sampai dikatakan tanda ikhlas itu sama dia mau di like atau dislike. Sekarang kan orang bisa ngelihat antum. Kalau antum upload konten sedang baca Quran, sedang ceramah di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu, di bawahnya ada yang like dan ada yang dislike, ada yang suka, ada yang tidak suka. Gimana perasaan antum kalau dapat tidak suka? Ya Allah, siapa ini yang nggak suka ini? Yang ikhlas nggak urusan. Orang mau suka, orang nggak suka, orang mau mengatakan bagus, nggak bagus. Kenapa? Yang dia cari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Dia tidak perhatian sama amalannya. Oh, aku sudah beramal ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah berbuat ini. Dia lupa sudah anak berharap sama Allah nanti hari kiamat ketemu. Karena ada orang yang kemudian ujub sama amalannya. Ketika dia terlalu fokus dengan apa yang sudah dia kerjakan. Wallah jamaah. Kalau kita dari lahir sampai mati sujud minta sama Allah, itu nggak sebanding dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, dia cari balasan dari amalnya di akhirat. Nah, nanti hari kiamat, ayat Quran yang antum hafal, nanti antum akan dapatkan pahalanya di hari kiamat. Kenapa? Ma indakum yanfad
Wa ma indallahi baq. Kalau antum dapat gaji dari orang ya, dapat mukafa'ah, dapat bisyarah dari orang, anggap dikasih 100 juta hadiah karena menghafal Al-Quran. Kira-kira 100 juta itu akan tetap atau akan habis? Habis jemaah. Ma indakum yanfad. Habis, semuanya habis. Mau dikasih rumah, antum akan tinggalkan rumah itu. Mau dikasih mobil, antum akan tinggalkan mobil itu. Mau dikasih tanah yang luas, antum akan tinggalkan. Wa ma indallah baqin. Yang di sisi Allah itu yang kekal. Makanya tatkala antum beramal, lihatlah akhirat. Kita hidup gak lama di dunia ini. Ketika perang Tabuk, tahun berapa perang Tabuk? Nah, tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk itu perang terakhir yang dihadiri sama Rasul SAW. Berapa sahabat yang ikut waktu perang Tabuk itu? Nah, berapa? 30.000 jam. Jumlah yang banyak. Tahun ke-9 Hijriah itu tahun para sahabat sudah nyaman hidupnya. Sudah mulai membaik ekonomi mereka. Sudah mulai tentram kondisi mereka. Kenapa? Karena musuh bebuyutannya sudah ditaklukkan. Siapa? Orang-orang Quraisy. Mekah sudah jadi negeri Islam, sudah selesai. Tahu-tahu sahabat-sahabat yang mau istirahat ini disuruh berangkat menghadapi musuh yang lebih besar lagi, Romawi. Jumlah pasukan mereka ya di beberapa riwayat disebutkan sampai 200.000. 200.000. Pasukan Quraisy paling besar nyerang kota Madinah cuma 10.000. Dan itu datang ke kota Madinah, yang mau tidak mau penduduk Madinah harus berjihad, bela diri kan. Ya gimana, ini datang, kita bela diri. Ini di Tabuk umat Islam disuruh berangkat menghadapi 200.000 itu. Meninggalkan kota Madinah dengan jarak tempuh 700 km. Satu onta buat 3 orang. Satu onta gantian jamaah mereka. Itu para sahabat berat jamaah. Allah tahu di antara mereka ada yang ingin dunia. Ketika perang Uhud saja, perang Uhud itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berpikir kalau aku bersumpah bahwa semua yang ikut perang Uhud itu niatnya lillahi ta'ala, pikir aku benar. Sampai turun firman Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu kata Allah, sebagian kalian ada yang tujuannya dunia, dan sebagian kalian ada yang tujuannya akhir. Ini perang berjamaah bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Uthman bin Affan, bersama Ali bin Abi Thalib. Jumlah sahabat cuma 700 waktu itu, radhiyallahu taala anhum. Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Dunia yang diinginkan habis. Ketika perang itu, perang Tabuk, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya fama mata'ul hayatid dunya minal akhirati illa qalil. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kalau dikatakan kepada kalian ayo berangkat
fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalian jadi condong berat ke bumi ini. Kalian udah senang sama kehidupan dunia. Kalian ridho sama kehidupan dunia. Kalian puas dengan kehidupan dunia. Araditum bil hayatid dunya. Allah, kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan akhirat qalil, dikit jemaah. Antum bisa bayangin ya, bumi ini, ya kita lihat, ada berapa penduduk bumi ini? Berapa? Antum dari mana? Purwakarta. Berapa penduduk Purwakarta? Nanti pulang antum hitung. Nah, penduduk bumi ini jamaah sekarang kira-kira 8 miliar. 8 miliar ini berebut yang kolil tadi. Rebutan yang sedikit 8 miliar. Rasulullah SAW menyebutkan ya bagaimana dunia sama akhirat perbandingannya. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke air laut. Antum kalau datang ke laut, berapa jauh lautan dari sini? Nah, berapa jauh? 50 kilo. Nanti kalau antum liburan berangkat ke lautan, antum ingat hadis Nabi SAW. Awal antum datang ke lautan, antum masukkan jari antum. Lalu antum angkat. Antum lihat ada berapa tetes di dalam jari antum itu. Itulah dunia. Dan samudra itu akhirat. Itu dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Kok bisa kata Allah, araditum bil hayatid dunya? Kalian udah puas sama kehidupan dunia ini. Cuma kita kadang-kadang lupa. Maka cari akhirat, jamaah. Cari akhirat, dan dunia antum akan dapatkan sekali lagi, dunia itu sedikit sekali. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas kasur yang kemudian membekas. Ya, ada tikarnya, isi kasurnya juga dari anunya kurma, dari daun kurma ya. Atau dari seperti sabutnya kurma yang membekas di perut Nabi SAW. Ada garis-garis di lambung Rasul SAW. Umar itu nangis melihat Nabi SAW susah hidupnya, padahal beliau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi melihat SAW Umar menangis, kenapa ya Umar tadi? Ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kelezatan. Wa anta ya Rasulullah, engkau seperti ini hidupnya ya Rasulullah. Nabi ingin mendidik sahabatnya agar mereka benar-benar sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini Umar? Apa urusannya sama dunia yang membuat engkau sampai nangis itu? Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kau ingin tahu gimana permisalanku dengan dunia ini? Aku hanya seperti seorang pengendara yang naik kendaraannya. Iya, dalam rangka melakukan perjalanan, lalu ada pohon. Dia istirahat. Seperti rest area. Antum kalau mau ke Purwakarta, naik tol, lewat tol, ada rest area. Berapa lama tinggal di rest area itu? Ke toilet, makan dikit, mungkin mau sholat, kemudian pergi meninggalkan rest area itu selama-lamanya. Dan Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Dunia itu tadi di bawah pohon yang sebentar, kemudian aku akan pergi meninggalkannya selama-lamanya.
Nggak ada kata kembali, jemaah. Maka hendaklah kita semua yang ada di sini berusaha untuk melihat kepada dunia yang hanya sebentar ini, niatkan lillahi ta'ala. Apalagi kalau ilmu agama diniatkan untuk cari dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar ilmu yang tujuan ilmu itu mencari karunia Allah azza wajalla, bukan seperti ilmu dunia. Kalau antum belajar kedokteran niatnya untuk cari duit, nggak apa-apa. Antum belajar arsitek niatnya memang untuk bekerja cari fulus, boleh apa enggak? Boleh, memang itu ilmu untuk cari dunia, fadhal. Tapi kalau ilmu ini adalah ilmu agama yang tujuannya mencari keridhaan Allah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan aw aradan minad dunya. Dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Nggak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Antum berada di tempat yang mulia, di rumah Allah. Antum belajar ilmu yang mulia, kalamullah. Tapi tolong niatnya juga mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana ucapkan jazakumullah khair khususnya kepada Ustadzuna wa Syekhuna Abu Qatadah hafizahullah ta'ala yang mengasuh ma'had ini. Beliau harus bolak-balik dari Tasik ke Ciamis. Ada rumahnya di sini, Ustaz? Oh, sudah ada isinya juga? Oh, belum. Insyaallah mudah-mudahan cepat dikasih isinya juga. Mudah-mudahan berkah semua yang di sini, dan perjuangan itu niatnya harus lillahi ta'ala. Dan kepada para donatur ya, tadi ada Haji Maman, Haji Ade, Pak Asep juga, semuanya semoga mereka bisa menjaga niatnya, dijaga hatinya, dan menjadi amalan yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan antum semua akan menjadi amal jariah mereka yang akan bersambung sampai tatkala mereka semua meninggal dunia. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.